Rasulullah SAW kekasih kita bilang, "Rabba shaim laysa lahu min siyamih illal ju' wal 'atash." Barangkali orang yang puasa itu, berapa banyak orang yang puasa yang didapat dari puasanya cuma lapar haus, nggak dapat pahala. Orang yang bangun malam yang didapat dari bangunnya cuma begadang sama capek doang, sama penat doang. Yang mana hendaknya kita ajak teman-teman kita untuk mendapatkan kenikmatan ini. Hendaknya kita punya sifat ithar, sifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa itu sifat ithar? Nah, Yaqul Al-Habib Ali, ini malam kita ada malam ke-7 di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Udah hampir sepertiganya kita lalui dari bulan Ramadan, ini malam ke-7. Ini kita udah kelar tarawih yang ke-7. Tinggal tersisa sekitar 2/3 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan keberkahan buat kita sekalian. Ini disebutkan oleh Al-Habib Ali bahwasanya ini bulan ini adalah musim panen raya. Dalam 1 tahun ini panen rayanya bulan Ramadan. Nah, ayo, orang yang panen adalah orang yang beramal soleh. Kalau kita pengen panen kebaikan di bulan ini, pengen memanen berkahnya, pengen memanen sirnya, pengen memanen nurnya, Al-Quran lazimkan tilawahnya, zikir, baca. Orang yang memiliki kesiapan dari para aulia wa salihin, mereka meraih keberuntungan di bulan ini, meraih nurnya, meraih sirnya, meraih berkahnya. Ayo, tinggalin maksiat. Jaga anggota tubuh kita, disiplinkan. Mata kita jaga dari yang haram, lidah kita, telinga kita, perut kita. Jangan sampai puasa kita dan tarawihnya kita dan tahajudnya kita habis begitu aja gara-gara ada kebocoran dari mata kita yang maksiat atau mulut kita yang berucap tidak baik. Rasulullah SAW kekasih kita bilang, "Rabba shaim laysa lahu min siyamih illal ju' wal 'atash." Barangkali orang yang puasa itu, berapa banyak orang yang puasa yang didapat dari puasanya cuma lapar haus, nggak dapat pahala. Orang yang bangun malam yang didapat dari bangunnya cuma begadang sama capek doang, sama penat doang. Ya gara-gara dia gak perhatian tadi dalam menjaga anggota tubuhnya dari yang haram. Ini malam ke-7, siapa yang menyaksikan penampakan nur, penampakan sir yang Allah Ta'ala bukakan kepada para kekasihnya. Ini dikarenakan sirnya dia, hatinya dia buta, hatinya dia gelap gulita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sucikan hati kita, Allah Ta'ala terangkan mata hati kita. Ayo berjihad terhadap nafsu kita. Paksain diri untuk amal soleh, paksain diri untuk ibadat, paksain diri untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Itu hal yang paling berat untuk nafsu nih, nafsu musuh kita. Hal yang paling berat adalah amalan soleh. Terutama itu sedekah di bulan Ramadan, ini bulan agung, bulan mulia. Allah Ta'ala memerdekakan tuh setiap malam 600.000 orang dimerdekakan dari api neraka. Semoga kita kebagian. Nah, orang yang punya amalannya spesial, dia dapat anugerah yang spesial ini. Bersedekahlah, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun dalam wujud ketemu orang dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang ramah. Allah Ta'ala bilang, "Anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi." Infakkan harta yang Allah Ta'ala titipkan kepada kalian. Harta milik Allah, kalian cuma dititipin harta tersebut. Itu sedekah. Di musim, di momen kayak begini, di waktu Ramadan sebenarnya pahalanya besar. Orang dapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di saat-saat orang pada susah kayak begini. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita amal di dalam hal yang semacam ini. Kita dapat taufik dari Allah, bisa beramal soleh, bisa bersedekah. Itu Habib Ali ngajarin kita doa agar diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Ini adalah amalan dan doa yang dibaca juga oleh guru-guru kita. Ya, kita baca sama-sama, Allahumma ya man wafaqa
أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه هكذا. Taufik tuh ibaratnya tuh mesti kita tangkap, mesti kita kejar, mesti kita cari, mesti kita jaring. Ngejaringnya di majelis zikir. Ngejaring taufik dengan melanggar nafsu, lawan nafsu. Jangan turutin nafsu. Orang selama nurutin nafsu, nafsu gak bakal membawa dia kepada hal-hal yang taufik. Ngebawa dia pasti kepada hal-hal yang ngejurumusin. Lawan nafsu, langgar syaitan, langgar dunia. Nafsu, syaitan, dunia gak bakal ngajak kita kepada kebaikan. Dia pasti punya misi kepada keburukan, membuat kita jauh daripada taufik. Itu kalau kita mau dapat keuntungan dari dunia, ya dunia tuh bukan dunia. Kalau bisa membuat kita makin dekat kepada Allah. Dunia bukan dunia kalau bisa kita silaturahmi dengan menggunakannya. Kita bisa berbagi kepada tetangga, bisa berbagi kepada masyarakat, bisa sedekah kepada fakir miskin. Itu mah bukan dunia. Itu mencapaikan kita kepada derajat yang tinggi di akhirat sana. Tahu gak orang yang paling kaya, yang pemasukannya besar, miliaran, triliunan, meninggal dunia, tangannya kosong, gak bawa apa-apa. Harta yang dia kumpulin seumur hidupnya bakal diperhitungkan, bakal diaudit, bakal diinterogasi. Kalau dia dapetin dari yang haram, dihukum, dapat azab. Kalau dia dapat dari yang halal, perhitungan yang panjang besok di akhirat. Ya, ini amalan nih yang kita dengar di majelis ini. Ayo amalkan sama-sama. Walau bakal jadi sesuatu yang memberatkan kita besok di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita amal, beramal saleh dengan hati yang ikhlas, disampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang susah untuk beramal, tetapi itu al-ajr yaqa ala qadri ta'ab katanya. Ajrukum bi qadri nasabiki. Pahala yang kamu dapat itu sesuai kadar letih, penat yang kamu rasakan. Wah, ini semuanya harus kita lawan nafsu. Nafsu kita injak di bawah telapak kaki kita. Selama kita masih nurutin nafsu, kita gak bakal nyampe kemana-mana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita. Itu Al-Habib Abdullah Ba'alwi, Al-Imam Syekh Abdullah bin Alwi Al-Ghayur, Ibn Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Itu keliling ke tetangganya. Dan dia berkata, begitu, siapa yang gak punya makan malam, gak punya makanan, kabarin saya, kita berbagi makanan yang saya punya. Jangan sampai, tetangga saya gak makan. Tiap hari dia keliling, ngetok rumah tetangganya satu persatu, dia berbagi kepada tetangganya. Kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala benerin hati kita, diperbaiki keadaan kita. Ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasad kulluh. Di dalam tubuh itu ada segumpal daging, kalau dia benar, semuanya benar. Tapi kalau dia rusak, semuanya rusak. Apa itu al-qalb? Nas al-an, orang-orang pada sibuknya memperbaiki badan. Badan sakit, obatin. Tapi hati sakit, dia nggak cari obatnya. Padahal hati itulah yang akan mencapai derajat yang tinggi, modal utama untuk meraih keberuntungan yang abadi di sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih keberuntungan kepada kita sekalian. Dan Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Keluar dari bengkel Ramadan, hati kita udah benar insya Allah, udah lurus. Hilang segala karat dan cacat yang ada di dalamnya ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang memberikan kita taufik untuk menghadiri majelis ini, untuk menghadiri sholat berjamaah. Ini adalah nikmat yang besar, yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hendaknya kita ajak teman-teman kita untuk mendapatkan kenikmatan ini. Hendaknya kita punya sifat itsar, sifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Apa itu sifat itsar? Mengutamakan orang lain, mengutamakan sahabat kita, mengutamakan kerabat kita. Itu di dalam Al-Quran. Kaum Ansor, para sahabat, Allah puji dengan pujian ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang mengutamakan selain mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengisar kepada siapa? Kepada saudara-saudara mereka. Kenapa? Karena ketika kaum muhajirin datang berbondong-bondong ke kota Madinah, kaum Ansor melihat mereka datang, kaum Muhajirin datang, nggak punya harta yang berkecukupan, nggak punya rumah, tempat tinggal, makanan, minuman yang berkecukupan. Maka mereka bilang, kamu pengen rumah? Tinggal di rumah saya. Dikasih rumahnya mereka, makanan mereka. Mungkin terkadang dia butuh makanan, tapi dia dahulukan sahabatnya, didahulukan temannya. Ini arti firman Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan selain mereka, walaupun mereka sangat membutuhkan. Mereka butuh, tapi tetap yang didahulukan yang lainnya. Yang didahulukan temannya, kerabat, dan keluarganya. Itu kita di dalam Sahih Al-Bukhari sering kita dengar hadis yang ketika 3 orang berada di dalam gua, tiba-tiba ada satu batu besar menutup pintu gua tersebut. Mereka nggak bisa keluar. Salah satu dari mereka, dia bertawasul kepada Allah dengan berkat amalannya. Amalannya apa? Itsarnya dia. Dia mendahulukan orang tuanya. Dia bilang, ya Allah, suatu hari saya pernah punya bawa makanan, anak saya kelaparan, istri saya kelaparan, saya pegang di atas kepala sampai pagi. Kenapa? Gak mau kita makan sebelum orang tua saya yang makan. Saya pengen mendahulukan orang tua saya duluan yang makan, baru nanti saya makan. Sehingga dengan amalan itu, ya Allah, bukakan kita dari batu ini. Batunya akhirnya terbuka dengan berkat amalan tersebut. Sayyidina Ali Zainal Abidin diceritakan bahwa beliau itu kalau mau makan, itu beliau kalau lagi makan korma sama anggur, beliau nggak mau makan sama orang tuanya. Kenapa? Beliau takut yang sudah dikeker oleh mata orang tuanya, oleh mata ibunya udah mau dimakan, beliau comot. Nggak mau salah ngambil. Kenapa? Ya beliau butuh, pengen juga makan. Cuman biarin deh, biar ibunya dulu. Selesai ibunya makan, baru beliau makan. Ini namanya sifat itsar. Hendaknya kita punya sifat tersebut di dalam segala bentuk amalan-amalan duniawi. Adapun amalan akhirat, jangan kita itsar. Dalam sholat, kamu aja yang di soft pertama. Enggak, kamu aja. Enggak ada yang di soft pertama. Ngaji, dibagiin Quran, dibagiin seorang si juz. Yang temannya enggak dapat, dia bilang saya utamain kamu. Kamu aja yang baca. Enggak. Tapi sifat itsar itu kalau la itsara fil gurubat. Dalam keutamaan, kebaikan, amal soleh itu enggak ada yang dinamakan itsar. Tapi kita yang beramal. Itu suatu hari Rasulullah minum dari suatu gelas. Setelah Rasulullah minum, adabnya beliau habis minum dikasih ke yang samping sebelah kanan. Mulai itu dari kanan, dari yang kanan sampai balik ke yang kirinya beliau. Maka suatu hari ketika Rasulullah pengen kasih minum ke yang di sebelah kanannya, kebetulan yang di sampingnya ini sahabat tapi masih kecil, anak kecil. Yang di sebelah kirinya orang-orang besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Maka Rasulullah bilang, nah kalau kamu izinin, ini air saya kasih ke yang sebelah kiri saya aja. Maka dia bilang, ya Rasulullah, wallahi la uthiru alaika ahada. Demi Allah saya nggak akan mengutamakan siapapun dalam kedekatan denganmu. Artinya kalau dalam ketaatan saya nggak akan mengutamakan siapapun. Ya saya dulu kalau dalam masalah kedekatan denganmu. Tapi masalah yang lain, masalah duniawi boleh. Mereka maju, mereka didahulukan. Sahabat demikian keadaan mereka. Suatu hari di peperangan selesai, tapi masih sahabat banyak yang sekarat. Yang satu teriak, ma, saya butuh air, saya butuh minum. Maka didatangkan minum. Ketika mau dikasih minum, sudah mau minum. Gelas sudah kebuka, sudah depan mulutnya. Lalu sahabat yang lainnya di samping sana teriak, ma, saya kehausan, ayo mana minum. Dia bilang, kasih ke teman saya gampang, udah. Urusan kamu dulu minum, ntar saya bawain. Enggak, gampang, dia dulu. Mau dikasih ke yang satunya, yang ketiga teriak lagi, air, saya butuh air. Dibawa ke yang ketiga. Sampai yang ketiga bilang enggak, balikin ke sana yang pertama. Balik yang pertama sudah meninggal. Yang kedua subhanallah sudah meninggal. Mereka mendahulukan selain mereka walaupun mereka benar-benar butuh. Sangat membutuhkan, mereka mendahulukan. Apalagi hal sepele, urusan gorengan, urusan makanan buka puasa. Kita dahuluin selain kita. Kita bukannya butuh banget, kita nggak makan, kita meninggal. Enggak. Tapi
itu di dalamnya terdapat keutamaan. Kita dahulukan selain kita, mungkin kita anggap amal biasa. Enggak, ini dengan hal demikian seseorang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dari hatinya dia jauhin sifat pelit, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang memiliki ithar ini, yang mengutamakan selain kita dalam segala bentuk amalan duniawi, dan kita berlomba-lomba bersemangat di dalam melakukan semua amalan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. ألا الله بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة.